warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Anas di Ngobrol bareng Bang Anas di channel YouTube timtehhijau.com. Akhir-akhir ini Bupati Subang Haji Ruhimat selalu mendengungkan setidaknya ada 3 poin industri. Yang pertama adalah industrialisasi yang berkaitan dengan pabrik perusahaan, yang kedua adalah industri wisata, dan ketiga industri edukasi atau pendidikan. Ada hal yang lupa, kalau saya harus bilang bahwa Bupati lupa dengan industri kreatif. Padahal dari 3 industri itu tanpa didukung dengan industri kreativitas itu akan menjadi sia-sia. Subang sudah punya sebuah gedung yang amat sangat megah. Pemerintah provinsi sudah membantu Subang dengan membangun gedung Creative Center. Dari akhir tahun kemarin dibangun, dan bulan Februari Maret itu sudah tuntas. Rencananya Juli kemarin akan di launching atau serah terima kunci. Sayangnya nyampe hari ini gedung kreatif yang seharusnya ditempati oleh orang-orang kreatif justru seperti kuburan. Ada masalah apa? Di tengah-tengah kita sudah hadir dari kawan-kawan Subang Creative Hub, dan yang kedua dari pemerintah, dari Disparpora. Kita akan bincang-bincang dengan mereka sebenarnya apa yang terjadi dengan gedung kreatif yang kalau saya bilang tanpa tuan. Oke, di tengah-tengah saya sekarang sudah ada dari Ketua Subang Creative Hub SCH, ya, Kang Andri. Kang Andri. Di samping kiri ya ini para mojangnya Subang ini. Ada Ibu Ina di bidang promosi Bu ya, di Disparpora, dan ada Ibu Ida dari bagian SDM Disparpora. Untuk background pembahasan hari ini adalah kita lebih pada menitik beratkan kepada pemanfaatan atau keberadaan gedung kreatif di Kabupaten Subang. Sudah hampir 1 tahun bahkan lebih, sampai hari ini belum ada progres. Tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol di sini, sebelum saya datang ke sini, sempat ngecek ke lokasi, ternyata memang gedungnya megah, arsiteknya oke. Hanya saja di pelataran banyak rumput, terus ada informasinya sudah ada yang error, apakah bocor dan sebagainya. Bahwa saya hanya menyayangkan ini tempat yang bagus tapi belum progres, yang akibatnya pemeliharaan juga tidak ada. Ramai juga di publik mempertanyakan soal gedung Creative Center ini. Di tengah-tengah kita sudah ada orang-orang yang insya Allah mereka ada di bidangnya. Kita akan mengklarifikasi sebenarnya apa yang terjadi. Hanya saja sebelum nanti kita bincang-bincang, untuk mengklarifikasi kenapa Tinta Hijau hari ini mengundang dari Disparpora. Karena maaf kata, informasi yang saya dapat, ini banyak dinas-dinas yang berkait dengan gedung Creative Center. Kenapa hari ini saya tidak mengundang banyak di OPD ini atau hanya di Disparpora ini? Saya hanya mengambil dinas yang menginisiasi, mengide atau menggagas keberadaan gedung Creative Center. Maka sengaja kami mengundang dari teman-teman di Disparpora. Oke, ini nggak tahu siapa dulu nih yang untuk bicara lah ya. Soal gedung Creative Center, sebenarnya apa yang terjadi sampai hari ini? Ada yang mau siapa duluan? Kang Andri, Ibu? Saya dulu. Oke, boleh Kang Andri. Sebelumnya makasih buat Kang Anas. Kita udah difasilitasi untuk menyampaikan apa yang kami ketahui tentang gedung kreativitas ini. Ya. Jadi sebenarnya yang kami tahu dari awal rencana pembentukan si gedung kreativitas ini akan diserahkan ke pemerintah daerah. Ya. Dan dari awal pun sebenarnya Pak Gubernur Ridwan Kamil menyarankan agar si gedung kreativitas ini dikelola oleh teman-teman komunitas. Dalam artian bukan dikelola secara keseluruhan ya Kang ya. Jadi mungkin hanya dikelola untuk sebatas konten-konten kegiatan. Pemanfaatannya. Betul, karena dari kegiatan-kegiatan yang ada di teman-teman komunitas, mungkin hanya komunitas itu sendiri yang tahu butuhnya seperti apa, kegiatan apa aja yang nanti tuh sangat dibutuhkan di area tersebut gitu. Awalnya itu sih Kang, dan yang awalnya harus serah terima tuh di tahun ini.
Rencananya itu. Betul. Bulan apa? Juli Di ya? bulan Juli. Ya, bulan Juli ya. Tapi sayangnya sampai saat ini juga masih belum bisa digunakan lah fasilitas tersebut. Nah itu, kenapa itu? Itu. Itu ada beberapa hal yang kami tahu, Kang. Oke. Kenapa teman-teman komunitas masih belum bisa menempati gedung tersebut? Karena belum ada serah terima dari dinas-dinas terkait, mulai dari yang membangun, mulai dari yang mendapatkan SK Bupati, belum membuka untuk ayo teman-teman udah bisa menggunakan nih gitu. Jadi kami juga sebagai komunitas segan juga, gerbang selalu tertutup gitu kan. Gimana kami mau masuk gitu kan. Oke. Tahan dulu Kang, jangan dulu dimarahin semua. Bu, ini masalahnya kan gerbang aja ditutup katanya Bu. Sebenarnya apa yang terjadi menurut versi dari pemerintahan Bu? Siapa dulu dah, terserah. Mau keroyokan dah. Kenapa belum dipakai ya? Sip. Oke Bu. Oke, selamat sore. Atur nuhun Kang Anas sudah bisa mengajak kami untuk berbincang-bincang membahas tentang Subang Kreatif Hub ini. Nah, bagi kami dari Disparpora ya, dari awal kami sebelum pembangunan itu dilakukan ya, kita sudah menginventarisir kebutuhan apa sih yang diinginkan oleh teman-teman dari komunitas. Sehingga berulang-ulang dibahas sampai kalau tidak salah 3 hari ya berturut-turut. 3 hari berturut-turut kita bahas. Supaya apa? Supaya ada, jangan sampai ada komunitas anak muda yang tertinggal. Seawal itu dengan harapan gedung itu setelah gedung itu jadi kan dipergunakan oleh berbagai komunitas yang ada di Kabupaten Subang, karena kita lihat sebagaimana pesan dari Pak Gubernur itu sendiri bahwa gedung itu betul-betul harus dijadikan sebagai rumahnya anak-anak muda Subang yang berkreatif dari berbagai hal, pokoknya dari semua kreativitas, tentu saja kreativitas yang positif ya kan. Nah, dari situ makanya dari awal Disparpora itu sudah mengajak teman-teman, ayo kita inginnya seperti apa, konten yang ada di dalamnya itu apa saja. Nah, dari masukan-masukan dari teman-teman kreatif ini, maka masuklah pembangunannya kira-kira yang sudah kita lakukan seperti itu. Sekarang sudah jadi. Bangunannya sekarang sudah jadi. Kreatifnya sudah jadi belum? Aktivitasnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Aktivitasnya yang belum, makanya saya juga heran. Kenapa gedungnya sudah ada, belum bisa dipakai ya? Malah heran ya? Heran saya juga justru. Nah, karena mungkin karena saya tidak terlalu mengikuti dari setelah pembangunan itu tidak terlalu mengikuti, karena memang kan itu kalau pembangunan beda ranah ya, beda dinas yang menanganinya. Ya saya pikir kalau memang sudah diserahkan ke pihak dinas yang berwenang untuk membangun, ya sebaiknya sih memang harus sudah sebaiknya dipakai. Kalau kata Bu Ida gimana Bu? Izin Bu Kabid. Terima kasih Kang Anas. Kang Adri. Saya mungkin dengan waktu itu dengan Bu Ois ya, katakanlah yang memang di awal dengan Kang Andri ikutlah mengupayakan adanya gedung Ekraf. Dan sekarang gedung Ekraf itu sudah terpampang nyata nih, ada di depan mata. Kalau saya untuk saat ini pun saya dengan kabid saya Bu Tian waktu itu pernah berkomunikasi atau meluruskan. Kita datang ke Ardapus waktu itu, ke Ibu Sekdis, dan sebenarnya itu kan di SK ya Pak. Kebetulan SK yang sekarang udah ada itu kepengelolaannya ada di Ardapus. Nah, akan tetapi kalau melihat dari tupoksi ataupun dari rekan-rekan kabupaten kota lain bahwa Ekraf ini seharusnya ada di Dinas Pariwisata gitu. Nah, mungkin saat ini bukan lagi kita bicara untuk kenapa Kang Anas, tapi sekarang kita bicara hayu bagaimana baiknya. Iya. Ada solusi nggak? Kalau menurut saya pribadi mungkinnya kalau mungkin izin Bu Kabid, barangkali kita mending duduk bersama dan langsung audiensi dengan Bapak Bupati mungkin. Tapi karena sudah lihat kan kondisi. Saya sudah pernah 2 kali ke sana dan sangat disayangkan, memang kata Kang Anas tadi benar, itu ada rumput-rumput yang bergoyang dan udah kondisinya udah agak sedikit yang rusak juga.
itu sebuah keprihatinan bagi saya gitu. Dan Oke. dan kemarin pun kebetulan ada teman-teman dari tim ITB yang mempertanyakan produk. Jadi ini kita udah ketinggalan jauh sebenarnya. Mereka Iya, udah iya. menyiapkan produk unggulan, sementara kita sebenarnya harus sudah tahu gitu produk unggulan kita. Cuman kita malah belum melakukan apapun. Iya. Ini sangat disayangkan sekali. Kan gini Bu, kalau kita ngelihat Bu ya, semangat dari Bupati itu kan tadi saya bilang ada tiga lah ya, tiga fokus Bupati soal industrialisasi, masalah pabrik dan sebagainya. Yang kedua industri edukasi, ada Man Insan Cendikiah. Yang ketiga adalah industri wisata. Nah, justru saya juga sebenarnya menyesalkan gitu. Kenapa Bupati juga tidak bicara soal industri kreativitas? Yang akhirnya yang jadi korban itu kan sekarang kayak gedung kreatif, nggak tahu itu berapa miliar lah ya uang yang dihabiskan dari provinsi untuk Subang. Kalau nggak salah itu ada dua. Yang pertama yang sekarang di gedung Veteran Pejuang 45 ya, ya yang di perpustakaan. Yang kedua ada di Ranggawulung, nah, kebudayaan ya. Artinya bahwa ini kan pemerintah provinsi sudah baik banget nih sama Subang nih. Nah begitunya udah jadi, saya khawatir justru nanti Kang Emil malah kapok nih ngasih bantuan. Ketika udah dikasih gedungnya udah bagus, sementara kan sampai hari ini nggak jelas kan peruntukannya. Nah, artinya gini, ini kan nggak waktu yang sebentar kondisi kayak gini. Pertanyaan saya sederhana akhirnya, kemana aja selama ini gitu pemerintah gitu? Apakah setelah ramai kemudian baru muncul? Atau justru malah kita sendiri lagi bingung nih, kita harus lari kemana? Ada Kemarin kegelisahan sih seperti ada apa sih? yang bilang bahwa kalau nggak salah katanya itu gedungnya memang itu baru 80% kan. Iya, belum tuntas. Jadi Oke. mungkin kendalanya di situ juga mungkin Kak Adri bahwa gedungnya belum 100% beres. Iya. Mungkin masih menunggu sampai 100% mungkin. Nah, kan baru 80% katanya, ini belum kelar ini. Sama sebenarnya Bu. Jadi informasi yang kami dapat pun belum 100% pembangunan selesai. Oke. Ya, mungkin ketika pas kami cek, mungkin salah satunya yang masih belum 100% itu AC belum ada. Fasilitasnya ya, Mas? Betul. Oke. Fasilitas belum ada. Tapi selain itu, kenapa sampai sekarang si gedung belum bisa Gunakan ya. digunakan? Ternyata ketika kami ngobrol langsung dengan pihak-pihak terkait, dinas-dinas terkait, itu ada miskomunikasi antara dinas yang membangun dengan Iya. dinas yang diberikan SK. Jadi, nah miskomunikasi itu mungkin ya untuk intern pemerintahan lah Iya, Kang iya. ya. Jadi kami cuma memfollow up ujungnya tuh, Iya. menanyakan Bu atau Pak sejauh mana sekarang, apakah dari misalnya tadi dari 80% tuh, apakah sekarang udah 85% nih? Apa masih di 80% Iya. gitu Kang? Betul. Gitu. Makanya benar tadi tuh kata Bu Ida bahwa audiensi dengan Pak Bupati itu harus sebenarnya harus segera dilakukan. Kopi gitu, bareng Kang. lah ya sama Bupati dan Betul. orang-orang yang tadi tuh, kayak Iya. di pusat pustakaannya ke UPR ya. Jadi kita ngobrol santai aja gitu sambil ngebahas ini gitu. Iya, Karena iya. yang kami lakukan, kami sudah beberapa kali mengajukan audiensi melalui surat dengan Pak Bupati, tapi Pak Bupati mungkin masih belum ada waktu karena ada kegiatan-kegiatan yang lebih penting. Iya. Terakhir kami ajukan surat tuh diwakili oleh perwakilan dari Setda. Kita audiensi bareng perwakilan dari Setda dengan perwakilan dari Ardapus juga. Oke. Nah di situ kami menyampaikan sebenarnya apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan gitu. Sebenarnya ada beberapa hal yang kami pengen sebenarnya Kang. Iya. Pertama, karena Ekrab ini tuh di pemerintahan dan Kabupaten Subang belum ada tupoksi dinas mana gitu Kang. Emang nggak ada Bu ya? Ekrab Belum. khusus ekrab ya? Belum ya? Jadi Iya. kami itu berharap Kabupaten Subang Harus di bawah ada ya? pimpinan Bupati, kalaupun membuat bidang atau apapun itu terlalu lama, mungkin bisa dibuatkan dulu komite ekonomi kreatif Kang. Komite ya maksudnya. Betul, komite Sementara ekonomi belum ada kreatif. bidang ya. Karena belum ada bidang gitu. Karena kalau misalnya itu terlalu lama, ketika ada komite ekonomi kreatif, jadi si ekonomi kreatif di Kabupaten Subang tuh ngerasa jadi punya ada induknya Kang. Iya. Sebenarnya Ada emaknya lah ya. Iya betul. Pihak mana sih yang sebenarnya harus menggerakkan tuh? Iya. Tapi dari unsur pemerintah, karena mau tidak mau gedung ini punya pemerintah. Kami sebagai teman-teman komunitas ya tidak bisa apa-apa kan kalau misalnya pemerintahnya pun Masih di. betul Kang gitu. Oke. Kang artinya gini.
yang dalam waktu dekat ini yang harus dilakukan adalah secepatnya Bu ya untuk duduk bareng dengan Bupati sebagai penengah. Betul. Tetapi karena teman-teman Subang Creative Hub ini adalah orang yang dipercaya oleh provinsi untuk mengelola setelah nanti ini clear. Betul. Kalau logika idealnya siapa sih yang ngelola? Jadi gini Kang, kami itu beberapa kali bolak-balik ke Disparpora, ke Bida juga. Seharusnya SK Bupati itu harusnya ada di Disparpora kan untuk si pengelolaan gedung kreativitas, karena masyarakat Subang atau teman-teman kreatif Subang akan semakin terbantu ketika dari pusat, dari mulai kementerian, provinsi dan kabupaten itu sejalur Kang gitu. Jadi dari kementerian ke Disparbud Jabar itu tuh ekrab ada di sana. Ketika pas turun ke Subang ternyata bukan di Disparpora. Dan beberapa kali ya Bu ya, beberapa kali ada miskomunikasi ketika ada perintah-perintah tentang ekrab ke Subang, tetap dari provinsi itu dilemparnya itu ke Disparpora. Dan pihak Disparpora kaget Kang, ini ada apa? Harus ngapain gitu kan? Karena mereka nggak pernah tahu lah ya. Betul, kan? Saya sih lebih setuju di PUPR Bro. Oh, iya. Jadi kayak membangun bikin jalan kan gitu, pakai jalan rusak. Makin jauh kan? Iya, artinya Bapak yang lebih ideal yang mengelola itu adalah teman-teman di Disparpora. Betul. Karena wilayahnya juga sudah tepat, karena ada pemuda tadi ya. Betul. Yang kedua memang kalau kita nurut ke atas, emang adanya di sana. Betul. Nah, oke Kang. Tapi emang iya, tapi emang sampai hari ini belum ada ya, apa namanya itu ekrab. Belum ada. Kalau untuk bidang ekrab secara spesifik di kita itu belum ada bidang yang menangani ekrab. Jadi sekarang yang ada adalah di pemuda berarti kalau ada kreativitas ini. Kalau kreativitas ini sekarang emang belum ada di kita Belum ini, ada. belum ada bidang ekrabnya. Jadi masuk ke tupoksi bidang dua bidang kita. Orang-orang batin kayak ini orang ini dia masuknya ke mana ini? Jadi masih menjadi apa ya, tupoksi, masuk ke tupoksi bidang kita, Pemuda apa? ke pemasaran sama ke SDM. Iya, SDM-nya Bu ya. Sama, Oke. SDM-nya di saya, mungkin itunya di Pengelolaannya dari SDM. Iya. Layout dari Bentuk apa eksplornya dari Iya. pemasaran. Bu, banyak nggak sih Bu sebenarnya teman-teman yang kreatif? Karena orang-orang kreatif itu tidak hanya mereka yang kumpul di SCH atau di Subang Creative Hub lah. Tapi ada orang-orang yang sifatnya berkreasi personal, individu lah ya. Mereka ada nggak yang kemudian datang ke Disparpora, Bu ayo dong dibuka misalnya. Ini sayang nih gedung udah bagus, tapi ada nggak di luar teman-teman yang SCH ini? Banyak sih yang bilang. Banyak. Banyak. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Karena kunci bukan di kita. Tempat juga bukan di kita. Jadi Disparpora ngapain dong? Kok enak aja. Yang datang itu banyak ya, kita Mas Anas dari berbagai pemuda ya, yang di luar yang SCH ya. SCH, seperti pemuda yang apa ya, pemuda yang akan melakukan kegiatan apa ya, yang kita dalam kita tuh beda, terutama dari sisi pemuda yang penggiat-penggiat seni yang di kalangan anak muda, memang yang belum tergabung ke SCH ini. Iya. Makanya kalau datangnya ke saya itu disarankan sok aja bergabung dengan SCH. Saya sarankan seperti itu. Jadi biar satu suara, saya bilang silahkan yang tidak tahu silahkan aja nanti bergabung. Nanti di situ ada beberapa bagian-bagian tertentu gitu kan. Nah, bergabung sesuai dengan konten dianya sendiri gitu. Saya Bu, selalu menyarankan. Kalau boleh tahu Bu, karena kan teman-teman di Disparpora yang mengusulkan, menggagas dan mengkonsep gedung kreatif center lah ya. Ini kan saya pengen tuh gini. Ini setelah jadi, ini gedung kreatif center itu untuk apa sih? Atau ada apa sih nanti, seperti apa sih gambarannya? Bisa ini nggak, bisa share nggak Bu? Saya udah lupa ya Mak. Dan Saking lama ya? 2015 udah 2015 ini ya? Yang awal 2015 Iya. ini proposalnya itu memang kita dari pariwisata yang awal mengusulkan, mengonlinekan seperti apa itu. Kan itu bantuan provinsi ya. Iya. Sehingga kita dari sisi administrasi semua proposal dionlinekan sampai jadi seperti itu, kita memang yang awal dari awal. Iya. Setahu saya itu ada kegiatan-kegiatan seni, budaya, literasi, fotografi, sinema, kemudian kerajinan kriya,
lukis, kemudian workshop untuk kegiatan ruangan workshop. Ini di sana ada ruangan-ruangan ada untuk kriteria itu tadi kreativitas ya. Ada, bahkan ada passion khusus untuk semacam alat ya, bukan alat sih, fasilitas untuk itulah. Iya. Kemudian di luarnya juga ditata, kalau bentuk kan kayaknya di luarnya itu sejuk, ditata sejuk, indah, dan bisa dimanfaatkan untuk kumpulan-kumpulan. Jadi selain hanya sebagai taman-taman itu juga bisa dimanfaatkan untuk yang itu. Bahkan kalau tidak salah ada ruang pertemuan khusus ya kan, ruang pertemuan khusus. Jadi konsepnya sih dulunya kalau ada bila perlu mungkin dipakai rapat-rapat yang seperti itu bisa juga dilakukan di situ. Jadi bukan hanya untuk anak-anak muda saja. Kalau memang apakah kita butuh nih pertemuan dengan dinas dengan apa, dengan harapan sih ruangan itu bisa dijadikan tempat berkomunikasi gitu. Oke. Bu Ida, Ibu Ida ada di posisi wilayah SDM Bu ya. Gedung Kreatif Center ini menjadi kabar baik nggak sih buat teman-teman yang kreatif itu? Karena gedung kreatif ini kan bisa jadi wadah ya. Yang seperti saya ketahui bahwa di Subang itu aktivitas atau kreativitas anak-anak muda itu luar biasa Kang. Edan-edanan lah ya. Iya. Dari segi fashion, dari segi komunitas YouTuber banyak juga, terus dari Kria banyak juga, dan itu baru terakomodir dari desa-desa wisata yang mungkin bisa kita lihat Di luar daripada itu saya yakin masih banyak gitu. Dan sekarang juga kebetulan kita ada Genpi, ada Mojang Jejaka, yang mudah-mudahan itu bisa berkolaborasi gitu. Salah satunya ya bisa untuk mengeksplor kreativitas mereka tuh di situ gitu. Iya. Kang, ini ketika bicara pada wilayah spesifikasi kriteria lah ya di wilayah kreativitas. Nah, kalau saya sih nanya karena ini emang ini pelaku masalahnya. Itu gambarannya. Kalau ini sampai kemudian sudah bisa digunakan, ini dalam setiap minggu atau setiap bulan itu seperti apa sih? Rencana awal dulu Kang, jadi kegiatan-kegiatan komunitas tuh harapannya bisa dilakukan di sana gitu. Di sana kan ada semacam auditorium juga Kang. Jadi auditorium yang mungkin bisa dibilang secara gambarannya tuh seperti mini bioskopnya lah gitu. Jadi di sana mungkin misalnya teman-teman dari subsektor video dan film mungkin bisa ada jadwal khusus atau ada jadwal tertentu yang ada pemutaran film-film pendek lokal dari Kabupaten Subang. Jadi kalau misalnya kita ngelihat sekarang juga film-film pendek lokal tuh banyak loh. Banyak ya di Subang ya. Cuma fasilitas sekarang tuh masih sebatas mungkin di YouTube, masih sebatas di Instagram gitu. Mungkin kalau misalnya memang ada fasilitas tempat yang bisa memfasilitasi banyak orang nonton, itu kan bisa dimanfaatkan di sana juga. Karena ujung-ujungnya karena ini ekonomi kreatif, si komunitas itu bukan hanya cuma berkarya kan, ujung-ujungnya tetap ekonomi. Menjadi industri ekonomi lah ya. Jadi itu sih tujuannya Kang gitu. Jadi dari fasilitas gedung pun sebenarnya kan yang dari rancangan tuh ada co-working space. Jadi bisa sekarang tuh banyak teman-teman komunitas yang sudah mulai berbisnis, tapi kadang-kadang untuk ketemu dengan klien pun bingung. Kita tuh harus ketemu di mana sih? Di mana? Iya benar. Iya. Jadi di sana tuh ada fasilitas co-working space. Kasarnya mah itu nanti buat kantor buat semua orang gitu kan. Jadi orang-orang ketika dapat klien bisa ngobrol di sana, bisa memaparkan produk-produknya di sana gitu kan. Kang, bisa memasarkan juga, membantu pemasarannya juga. Ada pemasaran di sana. outputnya kan itu industri ekonomi akhirnya, industri kreativitas ini itu ya, berujung pada ada dampak secara ekonomi. Karena nyampe hari ini mereka bingung juga mau kemana kalau ketemu sama klien di mana. Karena ini tuh anak-anak komunitas, anak-anak kreatif, mereka akhirnya berpikir kreatif sendiri kan. Iya makanya. Jadi ujung-ujungnya ada yang akhirnya bekerja sama dengan kafe-kafe tertentu. Ya. Jadi ada beberapa golongan komunitas yang bekerja sama dengan kafe tertentu. Dia jadi tempat itu jadi tempatnya mereka. Mungkin salah satunya ada teman-teman dari pabrik Imaji, mereka bikin space namanya itu Klabinaria kan. Nah, di situ tuh sementara sekarang mungkin teman-teman komunitas itu difasilitasi tempat tuh yang seharusnya udah difasilitasi sama pemerintah daerah harusnya dengan adanya gedung itu gitu. Sebenarnya di SCH ada apa aja sih kreatifnya? Ya
sebenarnya dari sisi ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor Kang, banyaknya tuh. Banyak. Jadi mulai dari, jadi gini, saya juga saya meluruskan, masih banyak teman-teman atau orang-orang yang hanya berpikirannya tuh, oh ekonomi kreatif itu hanya sebatas kriya Kang. Iya. Kerajinan tangan atau apa. Ternyata ada 17 subsektor Kang. Jadi mulai dari pengembangan aplikasi dan game, musik, video, film, arsitektur, sampai ke percetakan, TV, betul. Itu tuh semuanya masuk ke ekonomi kreatif. Ada semua di kita 17 ini sektor ini. Ada semua, tapi yang paling menonjol tuh, yang kami lihat kan, yang paling menonjol tuh ada di teman-teman musik, ada di teman film, fotografi, ada di teman-teman fotografi, videografi. Pasti banyak. Ada juga di teman-teman kriya dan seni lukis atau seni rupa Kang. Itu yang paling mengakar, yang paling banyak gitu. Dan mereka juga masih bingung ya, dia harus kemana? Ya seperti itu kan. Karena nggak ada tempat kan. Jadi Oke, bro, sudah hampir setengah jam kita banyak ngobrol. Ada benang merah yang bisa kita ambil kesimpulan dari bincang-bincang sore ini, bahwa ya seperti yang tadi saya bilang, bahwa gedung kreatif dengan biaya besar-besaran ternyata sampai hari ini tak bertuan, bro. Subang Kreatif Hub bingung dia. Pemerintah juga sama-sama bingung. Karena posisi di mana. Mudah-mudahan tadi ada satu kesimpulan bahwa semua yang berkaitan dengan gedung kreatif ini bisa duduk bareng dengan Bupati menentukan siapa yang seharusnya yang bertanggung jawab dan mengelola gedung kreatif center ini. Jangan lama-lama karena gedung sudah terlanjur bagus. Gedung sudah sangat mewah betul dan banyak kawan-kawan. Ada ide-ide mewah, ide-ide brilian dari teman-teman kreatif itu. Ya, mereka butuh tempat untuk tempat itu. Karena sudah ada tempatnya, kita sayang kalau nggak dibagi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi, dan jangan lupa subscribe, follow, dan share tintahijau.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.